bagaimana cara untuk menjernihkan air di dalam akuarium teman-teman. Jadi banyak sekali orang datang ke toko, bang bagaimana cara menjernihkan akuarium saya bang. Bang akuarium saya butek sudah berkali-kali saya kurang kok tetap saja butek, kenapa bang? Bang bagaimana caranya, sudah saya lakukan semua tutorial yang saya dapatkan nggak berhasil juga bang. Oke teman-teman, seperti apa videonya yang saya akan jelaskan. Sebelum simak videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik tombol subscribe, mudah-mudahan kedepannya dan lancarkan rezekinya. Teman-teman, yang pertama kali kita yang perhatikan apa? Yaitu kita lihat akuarium kita teman-teman dan kita bandingkan dengan mesin. Nah, jadi perbandingan dengan akuarium dengan mesin ini harus sama teman-teman. Jangan akuarium kita lebar, besar dan mesinnya kecil, akhirnya tidak mampu untuk memfiltrasi itu air sehingga tidak maksimal itu air menjadi jernih teman-teman. Nah, untuk akuarium yang sedang kita lihat mesin itu ada kapasitasnya teman-teman, mulai dari 800 liter per jam, 1200 bahkan sampai beribu-ribu liter kali per jam. Nah, jadi teman-teman, untuk pertama kali kita perhatikan adalah mesin. Jadi kalau mesinnya itu kecil, akuariumnya besar, itu maklum saja akuarium tidak bisa jernih-jernih teman-teman. Nah, untuk kita ketahui bagaimana untuk mengetahui jumlah air yang keluar dengan jumlah di dalam air itu teman-teman. Jadi kalau selama ini filtrasi itu tidak maksimal, masih saja butek, nah berarti kita harus ganti mesin itu yang lebih besar teman-teman. Karena kita perbandingkan akuarium dengan mesin itu sangat mengaruh. Karena orang punya akuarium besar tapi pengen hemat, beli mesin yang sangat kecil sehingga tidak maksimal untuk memfiltrasi air tersebut teman-teman. Kemudian teman-teman yang kedua, apa itu? Yaitu filter, box filter teman-teman. Jadi banyak sekali orang yang hemat juga ini teman-teman. Karena hemat dia sehingga akuariumnya tidak maksimal. Beli mesin yang besar tapi box filternya atau top filternya kecil teman-teman. Jadi ini pengaruh sekali. Walaupun itu kapasitas mesin 1200 atau 1800 bahkan 2500 sekalian, tapi kalau boxnya kecil itu akan susah disaring dengan box filter itu teman-teman. Jadi kita kapasitas itu kita sesuaikan teman-teman, bagaimana mesinnya ukuran seberapa dan top filternya seberapa itu teman-teman, karena itu pengaruh sekali. Box semakin besar itu semakin bagus teman-teman, bisa kita isi dengan biofoam, bisa keramik, bisa dengan karang jahe, dan bisa kita isi dengan kapas, bahkan kita isi dengan media-media yang lain teman-teman. Tapi kalau top filternya itu kecil, nah itu bagaimana untuk kita isi kapas saja kadang itu masih dilipat teman-teman. Jadi kita perhatikan boxnya itu harus berukuran besar sesuai dengan mesinnya itu teman-teman. Oke teman-teman, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, perhatikan akuarium kita ini harus ada substrat teman-teman, atau pasir, atau entah itu batu-batuan atau itu karang jahe. Jangan sampai akuarium kita ini polos teman-teman. Karena apa? Karena kotoran-kotoran itu selain disaring dengan filter, itu juga bagus sekali dia akan mengendap di media-media bawah itu teman-teman. Bisa dengan pasir malang, bisa dengan pasir silika, bisa dengan karang jahe, bisa dengan pasir laut atau batu-batu kerikil di sekitar kita yang bisa kita gunakan teman-teman. Teman-teman, kemudian yang keempat, apa penyebab akuarium itu sudah kita lakukan semua tapi kok masih kotor teman-teman? Biasanya penyebabnya dari pakan teman-teman. Pakan yang berlebih itu bisa menyebabkan air tidak stabil jernih, bahkan bisa menjadi butak. Dan pakan-pakan yang sisa tidak termakan oleh ikan itu bisa menjadi amonia dan menjadi racun sehingga menjadi jamur. Banyak ikan yang mati dan airnya butak. Jadi untuk pakan kita berikan dikit demi sedikit, kita tunggu sampai itu pakan habis. Kalau tidak habis kita serok, jangan kita biarkan tersedot oleh mesin teman-teman. Jadi bisa menjadi racun, bahkan kalau keseringan itu air menjadi kuning. Walaupun air itu jernih tapi pakan yang jelek atau pakan yang kurang baik itu bisa mempengaruhi air teman-teman. Jadi penting sekali pakan-pakan yang rekomend lebih mahal sedikit tidak apa-apa, yang penting itu jernih teman-teman. Nah, untuk pakan ini kita jangan asal-asalan. Untuk pakan predator, nah apalagi kalau ikan-ikan predator yang makanannya itu daging-dagingan berupa makanannya besar, itu harus kita teliti sekali masalah filtrasi itu teman-teman. Jadi pakan-pakan yang banyak itu yang sisanya itu bisa menjadi membusuk, itu harus kita hindarkan atau kita ambil secara manual. Yang kelima, lampu teman-teman. Lampu ini kelihatannya bermanfaat sekali tapi kita lihat efek sampingnya teman-teman. Jadi lampu ini bisa mempengaruhi akuarium itu menjadi butek teman-teman. Karena dari pencahayaan lampu yang terus-menerus yang 24 jam atau setiap malam itu bisa menjadi akuarium menjadi berlumut teman-teman. Karena kita tidak tahu ini
butek karena kacanya yang berlumut atau butek karena airnya memang keruh teman-teman. Nah, kita ketahui itu dari lampu teman-teman. Biasanya dengan efek lampu kaca bisa menjadi berlumut dan kelihatan seperti butek padahal airnya jernih teman-teman. Jadi untuk bagaimana untuk memilih lampu itu yang baik dan berkualitas bagus, atau setidaknya lampu itu jangan kita tempelkan di kaca, kita taruh di tengah pakai talang atau lain sejenisnya teman-teman. Dan juga kita kurangi pemakaian lampu, mungkin bisa menjadi yang nantinya 24 jam bisa menjadi 12 jam, atau misalnya 12 jam kita kurang lagi hanya 8 jam setiap harinya teman-teman. Jangan kita sering-seringan, jika tidak dipakai maka lampu ini tidak usah digunakan teman-teman. Yang keenam, kita bisa menggunakan dengan penjernih air teman-teman. Jadi penjernih air selain semua sudah kita lakukan, penjernih air ini juga bisa untuk mendorong air itu menjadi jernih teman-teman. Jadi penjernih air adalah salah satu yang sudah dipakai banyak penjual ikan atau dipakai orang yang sudah lama, itu bisa mendorong juga teman-teman. Jadi sudah keruh, pakai penjernih itu apa? Dia untuk menggumpalkan itu kotoran-kotoran atau debu-debu yang di dalam akuarium, sehingga gumpalan-gumpalan itu bisa disedot oleh filter sehingga bisa jernih kembali teman-teman. Yang terakhir teman-teman, yaitu kepadatan ikan mempengaruhi dari air itu tersebut teman-teman. Jadi bagaimana kita memelihara akuarium ini, ikannya juga jangan sampai lebih. Mungkin akuarium berukuran 50 cm kita hanya bisa isi ikan 5-10 saja teman-teman. Ini di berukuran 2 atau 3 jari teman-teman. Tapi kalau akuarium itu kecil, kita isi ikan dengan padat, itu pengaruh sekali teman-teman. Filter aja tidak bisa maksimal untuk filter kotoran-kotoran dari ikan tersebut teman-teman. Karena apalagi ikan-ikan seperti ikan-ikan yang sering makan itu teman-teman, sangat sekali untuk cepat keruh itu air karena kepadatan dari ikan tersebut teman-teman. Jadi bagaimana kita cek akuarium kita kurangi isinya, jangan sampai padat-padat teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak video dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.